Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2306 Menahan Gerakan Besar. Tuhan tidak akan membunuhku. Deru tanah kering, membawa kekuatan guntur, bergetar di seluruh dunia. Sesaat, dia tidak tahu berapa banyak esensi kehidupan yang telah dia korbankan dalam darah, berapa banyak esensi darah yang telah dia korbankan. Dia bersikeras untuk menyembuhkan dan membentuk kembali tubuhnya dengan darah, dan mengumpulkan kembali kekuatan tempur yang rusak. Dia dikalahkan dan akan dimakamkan di tangan Ye Chen. Namun, bencana yang tiba-tiba ini memberinya harapan lagi. Oleh karena itu, dia belum dikalahkan, bukan hanya dia belum dikalahkan, tetapi dia masih memiliki kesempatan untuk memenangkan kembali sebuah kota. Begitu dia selamat dari malapetaka, dia akan menjadi kaisar semu, melampaui orang bijak yang agung. Tingkat putra kaisar dari alam kuasi kaisar sudah cukup untuk menekan tingkat kaisar muda dari alam suci agung. Kaisar peringkat kedua Hong Huang, dia memiliki kepercayaan diri ini. Dan saat ini, hal terpenting baginya adalah menyelamatkan nyawanya, bahkan jika dia membayar harga yang sangat menyakitkan, dia tidak akan ragu. Ini akan menjadi sentuhan warna terkuat di jalannya melawan langit. Ye Chen berdiri di langit tanpa bergerak. Benar, dia hanya melihatnya seperti itu, tanpa sedikit pun sikap untuk bergerak. Adikmu, pukul aku. Xie Yun, yang melarikan diri sejenak, tidak bisa menahan kutukan. Tidak hanya dia mengutuk, tetapi semua orang berbakat dari seluruh dunia semuanya bersumpah, malapetaka itu mengerikan, tetapi jika Han Jiang musnah sebelum malapetaka itu jatuh, tidak akan ada malapetaka. Namun, Ye Chen mengabaikan omelan dari semua tempat, dan hanya berdiri diam, tidak mengelak, atau membunuh, sepertinya dia masih ingin melihat malapetaka di tanah kering. Orang tua itu menghitung, Ye Chen sedang menunggu malapetaka di tanah kering. Dimi, yang juga mundur, berkata dengan penuh arti. Orang tua itu menghitung, Hong Huang akan menderita. Tianzu membelai janggutnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Bagaimana dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang di area terlarang? Apa yang saya baca menyeluruh, dan saya tahu sifat kencing Ye Chen dengan sangat baik. Apakah ini langkah besar untuk membiarkan kekeringan menyebabkan malapetaka? Seperti yang mereka berdua harapkan, Ye Chen memang menahan langkah besarnya. Dan apa yang disebut gerakan besar ini tentu saja merupakan bencana di tanah kering. Yang lain takut akan malapetaka di tanah kering, tetapi Ye Chen tidak, dia adalah tubuh suci kuno, dan di antara garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, satu-satunya yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kaisar. Berdiri bahu-membahu dengan kaisar bukan hanya untuk bersenang-senang, itu adalah hak istimewa, seperti malapetaka ini, malapetaka tubuh suci, tidak ada yang berani melawan, dan tidak ada yang bisa menanggungnya, tetapi malapetaka orang lain, malapetaka tubuh suci tapi bisa menolak. Dengan kata lain, kesengsaraan surgawi di Han Jiang tidak berguna baginya. Karena tidak berguna, ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Misalnya, melalui kesengsaraan dengan Han Jiang, temper dan temper tubuh suci. Contoh lain, ambil Han Jiang, berjalan-jalan di tempat prasejarah, dan semua orang akan bersenang-senang bersama. Memikirkannya seperti ini, bukankah ini langkah besar? Han Jiang adalah kaisar kedua di dunia prasejarah, dengan kekuatan tempur yang kuat dan garis keturunan yang lebih kuat. Hanya sedikit orang di dunia yang dapat menahan malapetaka itu. Bayangkan saja, betapa megahnya pemandangan membawa tanah kering ke manusia prasejarah. Ini juga alasan mengapa dia tidak langsung membunuh Han Jiang, alih-alih membunuh, dia memberinya waktu untuk menarik malapetaka. Bencana besar, tidak bisa disia-siakan. Han Jiang tidak tahu perhitungan Ye Chen, menelan segenggam pil, berbalik dan melarikan diri, karena takut Ye Chen akan membunuhnya sebelum malapetaka jatuh, itu akan terlalu memalukan. Kemana harus pergi? Ye Chen mencibir, meraih batang besi, dan mengejarnya. Keduanya, seperti dua sinar cahaya ilahi, melesat melintasi langit berbintang, sangat gemerlap. Kembali dengan cepat. Lolongan terdengar di seluruh dunia, tidak hanya orang-orang prasejarah, tetapi bahkan makhluk surgawi pun berteriak. Bencana itu bukan lelucon, dan bencana di daerah kekeringan bukan hanya lelucon. Mereka diseret untuk menanggapi bencana tersebut. Bencana secara pasif. Itu tidak masuk akal. Ledakan. Gemuruh.
Bintang Wangsuan yang besar bergetar hebat di tengah suara gemuruh, dan puncak serta gunung-gunung besar di atasnya diledakkan satu per satu. Bintang-bintang yang telah berdiri selama beberapa tahun yang tidak diketahui akhirnya hancur sebelum malapetaka datang. Membawa legendanya, itu runtuh menjadi kerikil. Dan dengan runtuhnya bintang Wangsuan, malapetaka tanah kering benar-benar datang. Ledakan. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seperti bima sakti yang turun, berkumpul menjadi lautan guntur, menelan tanah kering yang melintasi malapetaka. Demikian pula, Ye Chen, yang berada dalam lingkup malapetaka, juga secara pasif menanggapi malapetaka tersebut. Namun, dibandingkan dengan Han Jiang, dia jauh lebih baik, dia hidup dan menendang, tidak hanya tidak bersembunyi dari guntur, tetapi juga menarik guntur itu sendiri untuk meredam tubuh sucinya. Kamu, melihat Han Jiang, wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. Pada saat ini, dia menyadari maksud Ye Chen, ini adalah menggunakan kesengsaraan surgawinya untuk meredam tubuh suci. Dalam keadaan linglung sejenak, Ling Tian bergemuruh dan mengirimnya terbang. Sebelum dia berhenti, Ye Chen tiba dan menunjukkan senyum cerah padanya. Sialan. Han Jiang meraung dengan marah, sambil menahan malapetaka, dia terbang ke belakang dan melarikan diri. Lari, kemana harus lari? Ye Chen menyadarinya, menyusul dengan satu langkah, dan menerbangkan Han Jiang dengan tongkat. Kekeringan darah, dalam ratusan juta petir, hidup dan mati menghentikan sosok itu. Ye Chen bahkan lebih cepat, memegang batang besi untuk membunuhnya, dan dia terkena tongkat ketika dia mengangkat tangannya. Engah, engah, engah. Adegan setelah itu cukup berdarah, dia masih menjadi kaisar keluarga Han Jiang, dalam malapetaka, dia dipukul oleh Ye Chen satu demi satu, jadi dia tidak bisa berdiri. Selain itu, arah di mana Ye Chen mengayunkan Han Jiang keluar, dikatakan dengan cukup elegan, adalah langsung ke sisi Hong Huang. Brengsek. Orang-orang prasejarah sangat marah dan melarikan diri karena malu, bukan karena mereka takut akan kekeringan, atau Ye Chen, tetapi karena mereka takut akan bencana dalam kekeringan, tidak masalah jika mereka datang ke sini, bencana akan mengikuti. Engah, engah, engah. Adegan berdarah muncul kembali. Orang-orang prasejarah yang berjalan lambat mengalami bencana. Begitu mereka diselimuti oleh bencana, mereka akan secara pasif menanggapi bencana tersebut. Potongan-potongan orang prasejarah berubah menjadi abu terbang di bawah bencana. Satu hal, dewa masih sangat adil, mereka yang secara pasif menanggapi malapetaka akan menanggapi tingkat malapetaka yang sama, kuasi kaisar harus menanggapi malapetaka kuasi kaisar, dan orang bijak yang agung harus menanggapi malapetaka suci yang agung. Ah! Ratapan, raungan, dan raungan bergema di langit berbintang, seperti lautan manusia prasejarah yang gelap dan luas, yang hancur berkeping-keping karena malapetaka ini, alam surgawi melarikan diri, dan kaisar semu melarikan diri lagi, tidak ada yang berani. Untuk pergi hukuman dewa untuk Xinjiang keras tahan kekeringan. Ini berarti, di seberang, makhluk surgawi yang masih mundur saling melihat dan saling memandang. Kemudian, semua biksu di surga mengacungkan jempol pada Ye Chen, kamu sangat luar biasa. Ketika Anda tiba, Anda tidak akan lupa mengadu banjir. Fakta telah membuktikan bahwa tidak masalah siapa yang malapetaka, yang penting adalah tubuh suci kuno dapat melawan. Wu Huang menarik napas dalam-dalam, dan karena operasi Ye Chen, dia merasa lega. Tujuh tua juga sangat apik dalam pekerjaan teknis seperti mengadu Hong Huang. Kui Niu menyeringai. Sombong. Para kaisar mendecakkan lidah mereka dan menghela nafas terus-menerus, berpikir bahwa mereka tidak akan berani berjalan dengan mudah di bawah kekeringan dan bencana, dan hanya Ye Chen, binatang buas itu, yang berani berlarian di bawah kesunyian guntur. Ini lebih dari sekadar mengembalikan sebuah kota. Kaisar Zun dari Sekte Tianxuan tersenyum cukup bahagia, dan meminjam kesengsaraan surgawi Kaisar Hong Huang untuk memecah belah suku Hong Huang. Gelombang operasi ini terlalu mengganggu. Pekerjaan yang indah. Bakat langit tidak bisa menahan melolong, dan sekelompok Zundi tua yang tidak bermoral juga bergabung. Mereka suka melihat orang prasejarah berkumpul, dan mereka suka melihat orang prasejarah disambar petir, dan kemudian biarkan Anda membuat masalah, biarkan Anda berkumpul lagi. Engah, engah, engah. Di bawah tatapan semua langit dan manusia, lebih banyak orang prasejarah terkubur di bawah malapetaka surga, guntur melanda dan terbang, tetapi dia tidak berdiri, dan tertegun untuk dimusnahkan oleh guntur satu demi satu. Ini semua karena Ye Chen, tongkat demi tongkat, seperti bermain bisbol, akurasinya sangat bagus, dimanapun ada banyak orang di zaman prasejarah, dia akan memukulnya. Ah! Raungan Han Jiang bahkan mengalahkan guntur, ini adalah malapetakanya. Orang yang dipinjam untuk memotong keluarganya sendiri dipukul oleh Ye Chen satu demi satu, sehingga dia tidak bisa diam.
Dia masih meremehkan Ye Chen, niat sebenarnya adalah untuk meredam tubuh suci, itu jelas merupakan lubang bagi orang-orang prasejarah, banyak orang dari suku prasejarah, setelah malapetaka, pergi ke dunia bawah secara kolektif. Setelah hari ini, dia, putra Kaisar Agung, akan menjadi pendosa di alam liar. Ayo, ada terlalu banyak orang di sana, ayo pergi ke sana. Jangan khawatir, aku akan memegang tanganku, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Dengan tongkat. Lari, lari kemana? Berkata dengan keras, setiap kali ada kata, selalu ada batang besi, dan dia tidak akan membunuhnya. Dia juga takut memukul Han Jiang sampai mati dengan tongkat. Dia tidak bisa mati. Jika dia mati, langit akan menjadi hilang sudah, apa yang akan Anda gunakan untuk menyingkirkan dunia prasejarah? Ye Chen berpegang pada prinsip seperti itu, bermain dengan tongkat besi dengan sempurna. Seks urin. Dalam adegan ini, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang dari Dunia Bawah, serta Taois Hongjun dari surga, tidak bisa menahan nafas. Mereka telah melihat bakat, tetapi mereka belum pernah melihat bakat seperti Ye Chen. Han Jiang tidak bisa mengangkat kepalanya, dan omong-omong, dia membuat gelombang prasejarah lainnya, benar-benar luar biasa. Episode 2307 Aku akan membawamu ke tempat yang baik. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang yang luas ditutupi oleh guntur, dan luka-lukanya hancur, bukan karena malapetaka di tanah kering, tetapi karena terlalu banyak orang yang secara pasif menanggapi malapetaka itu, satu demi satu. Engah, engah, engah. Bunga darah yang cemerlang bermekaran di bawah malapetaka, mewarnai dunia menjadi merah. Seperti yang dikatakan Tianzu, orang-orang prasejarah mengalami bencana, karena bencana, orang-orang telentang, dan mereka hancur berkeping-keping. Setiap kali ada badai petir, sekelompok orang akan musnah secara kolektif. Brengsek. Raungan Han Jiang, bercampur dengan kekuatan guntur, bergema di seluruh Haoyu Xingtian, tapi tidak peduli seberapa keras lolongannya, itu tidak sebaik batang besi Ye Chen. Dia dibalik satu batang demi satu, dan dia ingin pergi ke surga orang-orang mengatasi malapetaka, dan menggunakan malapetaka untuk merusak langit dengan parah. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Alih-alih mampu menarik langit dan orang-orang untuk menyeberangi malapetaka, dia menghancurkan keluarganya anggota di seluruh langit. Entah berapa banyak Hong Huang yang meninggal. Orang-orang hanya tahu bahwa mereka terkubur berkeping-keping. Brengsek. Deru suku Han Jiang juga bergetar selama 9 hari. Merupakan keberuntungan bagi kaisar mereka sendiri untuk melewati malapetaka, tetapi siapa yang mengira bahwa Ekaristi akan begitu sombong dan mengabaikan malapetaka? Ye Chen benar-benar mengalahkan kaisar keluarganya semua di atas langit selama bencana di tanah kering, dan dia memukulnya begitu dia memukulnya, tetapi dia menabrak tempat di mana tidak ada orang di sana. Brengsek. Lolongan marah orang-orang prasejarah adalah yang paling sensasional, mengguncang seluruh alam semesta. Setiap kali mereka berkumpul, akan ada hukuman ilahi. Beberapa kali sebelumnya adalah musuh yang melewati malapetaka, tapi kali ini prasejarahnya kaisar yang melewati malapetaka namun, sambaran petir masih tak terhindarkan. Ye Chen tidak menanggapi ini, dan hanya mengayunkan tongkat besi dengan hati-hati meskipun itu bukan malapetaka, posisinya masih sangat licin, dan siapapun yang lebih mungkin mengenai di mana. Senjata pengorbanan kaisar, membombardir saya. Kaisar dari klan Taoti banyak minum, dan senjata kaisar yang sangat kuat di tubuhnya meledak di malam hari. Seperti dia, semua ras dengan prajurit kaisar akan mengaktifkan senjata kaisar secara serempak. Lusinan senjata kaisar menggantung di langit berbintang, seperti puluhan matahari yang menyilaukan, bersinar di seluruh dunia, dan setiap cahaya kaisar cukup untuk menghancurkan langit. Tanah hancur, langit berbintang runtuh. Berhenti. Kaisar klan Han Jiang dengan marah menegur bahwa melampaui kesengsaraan adalah kaisar keluarganya. Jika lusinan senjata kaisar ini diledakkan, Kaisar Han Jiang pasti akan mati. Dan dimungkinkan untuk menjadi kaisar, tetapi itu bisa jangan diperbantukan. Namun, bagaimana mungkin suku prasejarah lainnya mendengarkan teguran marahnya? Itu masih kalimat yang sama, saya tidak merasa kasihan pada kaisar yang bukan keluarga saya, karena kaisar Anda melewati malapetaka, keluarga saya meninggal dan terluka tak terhitung jumlahnya, hutang darah ini tidak hanya akan dihitung di kepala Ye Chen, tetapi juga di kepala kaisar Anda, tidak apa-apa, malapetaka macam apa yang terjadi. Masalahnya adalah hal seperti itu, tidak ada yang mendengarkan kaisar klan Han Jiang. Saat ini, siapa yang peduli dengan kegilaan Yingji, hanya ingin mengirim Ye Chen, bersama dengan kaisar Han Jiang, ke neraka, terutama Han Jiang, ini adalah perampokannya dan dia harus mati. Bersenandung. Bersenandung.
Senjata Kaisar Jidao berdengung, dan pada saat yang sama, itu menyapu cahaya peri, dan target yang terkunci adalah Ye Chen dan Han Jiang dalam malapetaka siapapun mereka, ayo bunuh mereka dulu. Kaisar Han Jiang tiba-tiba mengubah wajahnya, matanya menjadi menonjol, dan puluhan senjata Kaisar mengepungnya, bahkan Kaisar harus menimbangnya. Belum lagi dia, orang bijak agung yang masih mengalami malapetaka. Aku berkata, kamu adalah manusia prasejarah, kamu mencoba untuk menghancurkan kami. Ye Chen menghela nafas. Singkatnya, Han Jiang, yang tidak menstabilkan sosoknya, memuntahkan seteguk darah. Apa yang Anda maksud dengan menghancurkan kami? Itu jelas untuk menghancurkan Anda. Saya mengalami malapetaka dengan baik, tetapi Anda hanya ingin membuat masalah, dan omong-omong, membuat masalah, jika bukan Anda, tidak akan terjadi apa-apa. Ayo pergi, kakak akan membawamu ke tempat yang baik. Ye Chen meraih Han Jiang dan langsung menghilang. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui kemana mereka berdua pergi. Mereka pasti telah melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa. Dengan metode ini, mereka menghindari pengetahuan cara Kaisar, tetapi itu sangat berisiko. Anda harus tahu bahwa dalam lingkup kesengsaraan surgawi, hukumnya kacau balau. Bahkan serangan tentara Kaisar Jidao mungkin menyimpang dari jalurnya. Yah, bahkan anak kecil pun akan menyusul. Karena hilangnya mereka berdua, guntur dan kilat di langit berbintang juga menghilang seketika. Dengan kata lain, mereka mengikuti Han Jiang dan mengejar ke dalam lubang hitam angkasa. Dimanapun perampok itu berada, guntur akan mengikuti. Namun, puluhan prajurit Kaisar dan lampu abadi tidak berhenti karena hilangnya mereka berdua. Ledakan. Dengan ledakan, langit berbintang hancur dalam sekejap, dan meteorit serta bintang mati di dalamnya semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan Kaisar. Brengsek. Kaisar klan Hong Huang mengertakkan gigi, langit dan orang-orang bisa melihat, bagaimana mungkin Hong Huang tidak melihat, cara Ye Chen melarikan diri dari surga, Hong Huang sudah melihatnya, saat itu, Ye Chen tidak tahu berapa kali dia menggunakan metode ini untuk menghindari pengepungan Hong Huang, jalan Kaisar pengetahuan hanyalah pajangan. Jadi, inilah masalahnya. Ye Chen membawa Han Jiang ke dalam lubang hitam, lalu apakah mereka akan keluar lagi, kapan mereka akan keluar, dan dari mana mereka akan keluar? Berpikir seperti ini, Great Desolate Clan tidak berani tinggal, dan berpusat di langit berbintang tempat Ye Chen melarikan diri ke dalam lubang hitam, mereka mundur ke segala arah pintu, saya tidak ingin ditarik untuk merespons secara pasif untuk perampokan lagi. Sangat mudah untuk menyembunyikan tombak yang tajam, tetapi sulit untuk bertahan dari panah tersembunyi, entah dari mana Ye Chen akan keluar. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang tidak tenang, guntur berlanjut, tetapi sumbernya tidak dapat ditemukan. Semua orang tahu bahwa guntur ini berasal dari lubang hitam, dan malapetaka tidak akan berhenti ketika orang yang melintasi malapetaka memasuki lubang hitam, dapat dikatakan bahwa bahkan jika ia melarikan diri ke ujung bumi, guntur dan kilat dari langit akan mengejarnya sampai ke ujung bumi, kecuali orang yang melintasi malapetaka mati, atau itu adalah akhir dari malapetaka. Ledakan. Gemuruh. Lubang hitam awalnya gelap dan sunyi, tetapi karena kekeringan dan bencana, guntur dan kilat menyambar. Engah. Engah. Di bawah malapetaka surga, Han Jiang sering berdarah, dan dia bahkan tidak bisa diam, kulitnya terkoyak oleh petir, dan tidak ada sosok manusia sama sekali. Orang itu, cukup termotivasi, selalu merasa bahwa dia bisa menyelamatkannya sekali lagi, karena dia dibawa ke dalam lubang hitam, dia melarikan diri dengan putus asa, hanya ingin melewati bencana itu secepat mungkin, dan hanya ingin maju ke depan. Kuasi Kaisar secepat mungkin. Dia sangat luar biasa, Tuan Muda Ye tidak bisa melepaskannya, mengabaikan Ling Tianlei, 3 atau 5 mengejar, mendominasi, dan membalikkan tanah kering. Sejauh menyangkut Tuan Muda Ye, kondisinya tidak terlalu baik. Jika tidak ada malapetaka, tidak ada yang menarik Han Jiang ke dalam lubang hitam, tetapi jika ada malapetaka, atau malapetaka yang begitu menguasai, itu akan berbeda. Pada saat membuka jalan surga, dia diserang balik oleh bencana kekuatan mata dan pupil samsara banyak runtuh, dan sebagai kastor, dia juga terluka, sudut mulutnya terus berdarah, dan wajahnya menjadi pucat. Namun, tidak ada cara untuk melakukan ini, jika Anda tidak memasuki lubang hitam, Anda akan dibunuh oleh tentara Kaisar. Ah! Deru tanah kering, histeris, gila karena malapetaka, gila karena palu Ye Chen, ingin melawan malapetaka, tetapi Ye Chen tidak memberikannya kesempatan. Ingin bermain dengan Ye Chen, malapetaka selalu datang untuk membuat masalah setelah begitu banyak bencana, kali ini adalah yang paling tidak berguna. Bersenandung. Sebelum dia bisa berhenti, Ye Chen mendatanginya seperti hantu lagi,
Dengan tongkat yang ganas, dia menyapu tanah kering untuk kedua kalinya, lalu mengulurkan tangan besarnya, mengambil tanah kering, dan harus mengambil Kaisar Agung ini. Bersamanya melarikan diri dari lubang hitam, penyebab besar prasejarah, harus dilanjutkan, bukan? Di langit berbintang, suku prasejarah yang kacau akhirnya menstabilkan formasi mereka. Kecuali ras yang lolos dengan bantuan gerbang domain Kaisar, masih ada ras prasejarah yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang, dengan sepasang mata darah tirani yang menakutkan. Suku Hanji yang tidak pergi, Kaisar masih mengalami kesengsaraan, jadi bagaimana dia bisa pergi? Orang-orang di surga tidak punya alasan untuk absen, dan mereka tidak berani terlalu dekat, jadi mereka berdiri di pinggiran langit berbintang, menonton dengan tangan di tangan, menunggu Tuan Muda Ye pamer kekuatannya lagi. Kami kembali lagi. Diiringi lolongan serigala, Ye Dasao muncul dengan dominan, membawa Han Jiang, melarikan diri dari lubang hitam, dan yang keluar dari lubang hitam dipenuhi guntur. Mari kita bicara tentang tempat asalnya, sungguh bijaksana, ada orang-orang dari seluruh dunia berkumpul di langit berbintang itu kerumunan besar, dia bisa melihat melalui lubang hitam dari langit, dan dia bisa melihat melalui langit dari lubang hitam, di mana ada banyak orang, dia tahu segalanya. Brengsek. Klan primordial memarahi dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka mengira telah melarikan diri cukup jauh, tetapi mereka masih meremehkan Ye Chen. Bukan kebetulan bahwa posisinya sangat tepat. Engah. Ada banyak bencana setiap tahun, terutama hari ini. Di bawah guntur, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terkubur. Mereka yang berlari cepat baik-baik saja, tetapi mereka yang berlari perlahan, jeritan terselamatkan. Bom saya. Kaisar klan Jinyi meraung dengan marah, mengaktifkan senjata Kaisar, dan menyapu cahaya abadi Nirvana. Kaisar dari semua klan tidak menganggur, dan menghidupkan kembali tentara Kaisar satu demi satu. Tuan Muda Ye yang cerdas tidak akan pernah dipukuli saat berdiri, dan sesaat sebelum Kaisar Jidaomang mendekatinya, dia membawa Han Jiang untuk kedua kalinya dan melarikan diri ke dalam lubang hitam angkasa. Ledakan. Gemuruh. Adegan berikut cukup menarik, setiap kali klan prasejarah dan terpencil dibombardir dengan senjata pengorbanan Kaisar, mereka akan dihindari oleh Ye Chen dengan terampil, dan setelah 3 atau 5 napas, mereka akan muncul seperti hantu dan hantu lagi, dan setiap saat mereka keluar, mereka dapat menemukannya secara akurat. Ketika datang ke suku prasejarah, siapapun yang memiliki orang paling banyak akan keluar. Seluruh suku prasejarah melarikan diri jauh-jauh, dan bahkan Kaisar Semu Puncak tidak berani tinggal. Adegan berdarah cukup eye-catching. Kaisar ke-10 dacu seperti plester kulit anjing, yang tidak bisa dilepaskan. Mudah untuk menghindari tombak yang terbuka, tetapi sulit untuk menjaga diri dari panah dalam kegelapan. Hari ini, orang-orang prasejarah benar-benar memahami arti dari kata-kata ini. Mereka tidak tahu dari mana asal Ye Chen, dan mereka tidak tahu ras mana yang dia targetkan. Setiap saat, mereka lengah. Mengingat kurangnya integritasnya, orang prasejarah juga jujur. Saat ini, tidak ada ras berani menggunakan senjata Kaisar lagi, yang satu berlari lebih cepat dari yang lain, ada banyak orang yang mengorbankan gerbang domain, menelan rakyatnya sendiri, dan melarikan diri ke kedalaman langit berbintang. Anda tidak bisa pergi. Di langit berbintang ini, ada kemungkinan diretas setiap saat, jika Anda tidak ingin diretas, Anda bersembunyi jauh, sampai Ye Chen tidak dapat melihatnya, Anda benar-benar aman. Di tahun berikutnya, Anda akan dihancurkan menjadi abu. Ketika setiap suku prasejarah pergi, mereka meninggalkan raungan ganas. Dengan kata lain, Hong Huang masih memiliki sedikit sentuhan manusia, dan dia juga tahu bagaimana menjaga klan Yingji. Jika dia tidak memperhitungkan kegilaan Yingji, mereka akan berperang hari ini dan menghancurkan langit sekaligus. Sambaran. Tidak masalah jika kamu tidak bisa menangkap Ye Chen, dan tidak masalah jika kamu tidak bisa membunuh Ye Chen. Hong Huang akan membantai kerabat, teman lama, dan seniornya satu persatu, dan kesenangan membunuh mereka akan menjadi rasa sakit yang tak terlupakan bagi Ye Chen. Oke, bagus sekali. Melihat mundurnya orang-orang prasejarah satu persatu, semua langit dan orang-orang berteriak, Dewa Suci Pengadilan Surgawi benar-benar layak atas nama Dewa Jebakan, itu bukan hukuman ilahi, tetapi dia masih bisa menggunakannya seperti ini, jika ini adalah bencana surga semi-kaisarnya, pemandangan itu pasti akan menjadi lebih besar. Namun, tidak semua suku prasejarah telah pergi, dan masih ada beberapa yang belum pergi. Jelas, itu adalah keluarga Han Jiang, dan kaisar keluarganya masih mengalami kesengsaraan, jadi bagaimana dia bisa pergi? Yang Mulia menggosok dagunya, mengapa kita tidak menghancurkan klan Han Jiang? Dapat diandalkan. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Semu Surga.
Bencana telah menghalangi suku prasejarah lainnya. Sangat jarang melihat suku Hanjiang sendirian. Kesempatan seperti itu terjadi sekali dalam 1000 tahun. Episode 2308 itu saja. Ledakan. Gemuruh. Lubang hitam yang tak terbatas dan gelap dipenuhi dengan guntur, mengguncang perubahan kesunyian. Engah. Darah mekar dalam malapetaka. Saya tidak tahu berapa kali Hanjiang membentuk kembali tubuh emasnya, dan dia tidak tahu berapa kali tubuhnya meledak. Tidak hanya dia sangat tahan terhadap pukulan, tetapi dia juga sangat tahan terhadap pukulan. Sambaran petir putra kaisar memiliki latar belakang yang mendalam, yang mengejutkan. Semua pergi. Ye Chen berselang-seling di bawah bencana guntur, mata dewanya berkilat, dan dia melihat ke langit melalui lubang hitam kecuali suku Hanjiang, ras prasejarah lainnya telah melarikan diri dan melarikan diri. Dia santai, melihat dunia luar, dan bahkan meluangkan waktu untuk mengayunkan tongkat, memukuli dan memukuli tanah kering, tetapi dia tidak bisa membuat orang ini merasa lebih baik, dia harus membayar untuk memukuli istri saya. Dibandingkan dengan Hanjiang, dia dalam kondisi yang lebih baik, dan dia lebih jarang disambar petir, tetapi dia telah melunakkan tubuh sucinya, dia selamat dari malapetaka yang mendominasi, dan malapetaka Hanjiang terlalu jauh di belakang. Bersenandung. Di kedalaman lubang hitam, dia melambaikan tangannya lagi, membalik tanah kering. Dia dapat dengan jelas melihat urusan luar, sebagian besar orang kuat di surga telah menghilang menjadi ketiadaan, dan mereka diam-diam mengepung suku Hanjiang, ini untuk membuat putaran. Itu dia. Ye Chen tersenyum, meraih Hanjiang dengan satu tangan, dan melarikan diri dengan pandangan ke arah yang benar. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang, yang telah hening untuk beberapa saat, sekali lagi diselimuti guntur, dan satu-satunya orang Hanjiang yang tersisa secara alami diurus, dan malapetaka surgawi dari kaisar mereka sendiri menghancurkan langit berbintang menjadi kekacauan. Kembali dengan cepat. Kaisar klan Hanjiang melolong, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dan melarikan diri ke segala arah. Orang-orang dari klan Hanjiang tidak bodoh, jadi mereka membutuhkan perintah kaisar, dan mereka berlari lebih cepat dari kelinci satu per satu. Membunuh. Pusat kekuatan langit yang tersembunyi di empat arah bergegas keluar, membentuk lingkaran pengepungan besar. Formasi pembunuhan, senjata magis, tentara kaisar, dan teknik rahasia sudah berjalan lancar, membanjiri langit dan menutupi bumi, dan suku Hanjiang yang melarikan diri ke segala arah tewas satu per satu. Melihat hal tersebut, kaisar suku Hanjiang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Sebelumnya, semua perhatian tertuju pada kaisar, dan dia tidak menyadari bahwa dia dikelilingi oleh surga. Tidak peduli seberapa kuat klannya, akan sulit untuk mengalahkan seluruh surga. Ini adalah bencana pemusnahan. Kembali dengan cepat. Kaisar klan Hanjiang meraung, membuka jalan dengan tentara kaisar, merobek celah, memimpin klannya, dan menerobos dengan putus asa, jika dia tidak pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Membunuh. Dewa Jenderal Tianjiu mendengus dingin, menggantungkan senjata kaisar di kepalanya, dan mengejar kaisar klan Hanjiang. Membunuh. Orang-orang kuat di surga tidak mundur, baik dalam kelompok 3 atau 5, mengejar dan membunuh anggota suku Hanjiang yang tersebar, dan bekerja sama secara diam-diam untuk mengalahkan mereka satu per satu. Engah. Darah menodai medan bintang menjadi merah lagi, langit berbintang penuh dengan jeritan, langit berbintang penuh dengan suara ratapan, dan cahaya bintang yang terang ditutupi oleh kabut darah, yang mengejutkan. Selamatkan keluargaku. Kaisar klan Hanjiang meraung, menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan suara, memanggil klan prasejarah lainnya. Sayangnya, tidak ada tanggapan sama sekali, dan tidak ada satupun klan yang mengirimkan pasukan. Menurut alasan sebelumnya, belum waktunya untuk memulai perang total sebelum hiruk-pikuk bencana berakhir, begitu perang ini dimulai, ia akan menyapu seluruh langit berbintang. Saat itu, semua yang masih dalam bencana akan dimakamkan. Pertimbangan inilah yang menyebabkan Hong Huang duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Untuk alasan ini, saya juga menemukan alasan yang sangat mengganggu untuk diri saya sendiri, bukan karena kami tidak membantu, tetapi waktunya belum tiba, atau, dalam pandangan mereka, ketika ada perang total dengan surga, tidak ada perbedaan antara apakah ada suku kekeringan atau tidak. Karena seluruh kekuatan tempur prasejarah benar-benar menghancurkan langit, kekurangan satu atau dua ras tidak begitu penting, dan ketika wilayah itu dibagi setelah perang, bagian tambahan akan dialokasikan jika Anda tidak menyukainya. Jika Anda mengetahui hal ini, akan lebih baik menggunakan tangan surga untuk memusnahkan suku Hanjiang. Brengsek. Mata merah darah kaisar klan Hanjiang sangat marah hingga organ dalamnya hancur. Bagaimana dengan bau tuaner yang dijanjikan? Bagaimana dengan bibir dan gigi yang dijanjikan?
Tunggu, apakah itu serikat pekerja? Saat ini, jika klan ular dan klan Luzu masih ada, mereka pasti tertawa bahagia. Orang Ruhan Jiang, juga hari ini. Di masa lalu, ketika klan kami dikepung dan dibunuh, saya juga memohon kepada Anda, klan Han Jiang, untuk membantu, tetapi apa yang terjadi? Tanpa bantuan seorang prajurit pun, keluarga kami musnah. Ada reinkarnasi dalam hukum surga, siapapun yang dilewati oleh surga, orang Ruhan Jiang juga telah melalui kesengsaraan, retribusi, ini retribusi, bukankah kalian semua suka menonton drama? Kemudian menonton cukup. Kaisar suku Han Jiang melolong marah, memuntahkan seteguk darah, dan hampir dibunuh oleh Dewa Jenderal, membunuh langit berbintang. Orang yang meraung sama adalah Kaisar Han Jiang. Orang itu, benar-benar tidak bisa melawan, dia masih dalam malapetaka, dan belum ditebang menjadi abu. Dia sangat kuat, bahkan Ye Chen tidak ingin bertarung lagi. Dalam hal kekuatan tempur, Han Jiang jauh di belakangnya, dalam hal vitalitas ulet, Ye Chen benar-benar sedikit malu pada dirinya sendiri, sebagai kaisar biasa, bahkan jika dia mengalahkan Han Jiang, dia tidak bisa membunuhnya. Ledakan. Gemuruh. Di tengah gemuruh guntur disertai malapetaka berdarah, suku Han Jiang yang kuat mengalami hantaman dahsyat, itu bukanlah perang, melainkan pembantaian sepihak oleh langit. Pada titik tertentu, guntur yang mengamuk berangsur-angsur menghilang. Melihat langit berbintang, Ye Dasao masih hidup dan sehat, tidak ada yang terjadi, hanya jejak guntur dan kilat yang tersisa di permukaan tubuhnya, itu bukan malapetaka, tetapi tubuhnya marah. Adapun tanah kering, tidak begitu menyedihkan, dengan darah mengalir dan tulang terbuka, asap hitam mengepul dari setiap bekas luka, dan bau barbeque. Namun, bencana belum berakhir. Tapi melihat potongan langit berbintang itu, ada sosok yang cantik. Itu adalah seorang wanita, luar biasa dan cantik. Di penghujung tahun, dia berdiri dengan anggun dan tidak bisa dilihat. Dia terlalu luar biasa. Permaisuri Donghua. Mata para kultivator surga menjadi cerah. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak terlalu terkejut. Han Jiang adalah kaisar kedua di dunia prasejarah. Tanpa diduga, kaisar agung surga ditarik keluar, dan dia juga seorang wanita kaisar. Di antara kerumunan surga, mata Zixuan penuh dengan kabut, dan suaranya tersedak isak tangis. Pada saat ini, Kaisar Huang, yang berada di dunia bawah, melihat perubahan-perubahan, dan ada air mata di matanya yang cerah. Berapa tahun telah berlalu, dan itu adalah keabadian, dan dia melihat kecantikannya yang tertinggi lagi. Tubuh, tetapi juga sosok permaisuri Donghua. Sepertinya seumur hidup. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, meskipun dia kecewa di permukaan, dia memiliki keinginan untuk mengeluarkan edisi kolektor, misalnya untuk membandingkan, permaisuri Donghua dalam edisi kolektor berbeda dengan tubuh Tao Kaisar. Itu juga karena fakta bahwa hati Kaisar Huang melekat pada permaisuri Donghua dan dia tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, jika tidak, dia pasti akan mengobrol baik dengan Kaisar Ming tentang cita-citanya dalam hidup. Di langit berbintang, tidak hanya ada satu patung Kaisar wanita, tetapi juga patung kedua, karena Ye Chen masih dalam jangkauan malapetaka, satu milik Han Jiang, dan yang lainnya miliknya. Ye Chen serius, matanya penuh kekaguman, itu untuk permaisuri Donghua. Bukannya dia belum pernah menemukan tubuh hukum kaisar, di masa lalu, ketika dia memasuki alam kekaisaran, tubuh hukum kaisar pertama yang dia tarik adalah permaisuri Donghua. Saat itu, dia hampir terkubur, dan permaisuri Donghua sangat memesona seperti biasanya. Ketika saya pergi menemui Han Jiang, saya tidak tahan ketika saya melihat jalan hukum kaisar. Itu adalah tubuh hukum kaisar. Kaisar muda yang pada saat yang sama dengannya, pada kondisi puncaknya, mungkin tidak bertarung, apalagi, pada saat ini, dia bahkan tidak dapat menampilkan 30% dari pertarungannya. Kekuatan. Ini bukan hal yang paling penting, yang paling penting adalah Ye Chen masih menatapnya, dan senjata kekaisaran surga telah mengarah padanya, dan tidak akan memberinya kesempatan untuk melewati bencana. Dia sangat menginginkan seseorang untuk membelanya, tapi sayangnya tidak ada. Orang kuat dari suku Han Jiang telah dikepung oleh para biarawan surga, dan dia telah terbunuh dan terluka, apa yang bisa dia gunakan untuk melindunginya, senjata kekaisaran. Apakah Anda bergairah? Hilang. Pada saat ini, kaisar dari keluarga Han Jiang tersenyum, senyumnya penuh dengan keengganan dan kebencian, hidupnya terpotong-potong dan hidupnya terputus. Dia juga membenci ras prasejarah lainnya, jika mereka benar-benar bisa bersatu, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Namun, dia lebih sunyi. Ya, dia harus sepi, menyedihkan di era ini, ada tubuh suci yang mengerikan,
begitu kuat sehingga membuat hatinya bergetar, jalannya, keyakinannya semua hancur, tidak hanya mempermalukan kemuliaan suku Hanjiang, tetapi juga mempermalukannya. Kebanggaan sang ayah. Ini sudah berakhir. Ye Chen datang dengan tongkat, ekspresinya acuh tak acuh, dan kata-katanya masih sangat membosankan. Bersenandung. Batang besi Ling Xiao jatuh, dan dominasinya tak tertandingi, dan Hanjiang diledakkan dengan satu tongkat. Ditemani oleh kabut darah yang berterbangan, kaisar yang menduduki peringkat kedua dalam kekuatan tempur prasejarah telah benar-benar menjadi debu sejarah, dan di tangan Ye Chen, nyawa kaisar lain ditambahkan. Terminator, perjalanan melawan langit, berlumuran darah dan tulang anak kaisar. Kaisar Hanjiang dimakamkan, dan kedua kaisar wanita mengikutinya dan menghilang. Mana yang lebih baik dari putra kaisar, klan prasejarah sedang mencari Hanjiang. Langit dan manusia tidak memiliki belas kasihan, tetapi langit dan bumi dihancurkan, tetapi mereka mengelus jenggot mereka dengan sungguh-sungguh, dan menantang Dacu dengan angkuh, mereka tidak dapat mengalahkan menantu perempuan Ye Chen, dan mereka tidak dapat mengalahkan Ye Chen. Jika Anda kalah, Anda akan kalah. Jika Anda kehilangan muka, Anda akan kehilangan muka. Dia tidak percaya pada kejahatan, tetapi dia ingin mengalami bencana lagi. Jika dia tidak memperhatikan, dia menipu orang-orang prasejarah dan warisannya di tanah kering. Saya tidak tahu apakah Kaisar Hanjiang memiliki roh di langit, apakah dia akan merangkak keluar dari peti mati, saya telah menyegel Anda selama bertahun-tahun tanpa henti, tetapi Anda telah menahan langkah besar untuk Kaisar ini, jika Anda tidak melakukan bergerak, kamu akan dibunuh seluruh suku Hanjiang, kamu bajingan yang hilang, jika kamu tahu ini, apa yang kamu lakukan untuk menyegelmu sejak awal, kamu seharusnya mencekikmu sampai mati, anak yang tidak berbakti. Ayo, berbaris, datang satu persatu. Jangan bersembunyi dan menyelip, pukul dia sampai mati, jalang itu menolak dipukuli. Jangan bergerak, aku akan datang dulu. Keluar, aku akan datang dulu. Langit berbintang yang luas tidak tenang. Sekelompok talenta dari Dacu, dipimpin oleh Xie Yun, Xiong Er dan Situnan, telah berkumpul menuju Ye Chen. Dapat dilihat bahwa setiap orang memegang sesuatu untuk dimakan, atau sebatang tongkat, atau jeruji besi, segala macam. Ini adalah upacara penyambutan yang unik dari All Heaven's Sect of Great Chu selama bertahun-tahun, hanya Kaisar ke-10 dari Great Chu yang mendapat kehormatan seperti itu. Fakta membuktikan bahwa Kaisar ke-10 Dacu tidak hanya tahan terhadap pertempuran, tetapi juga sangat mampu bertarung. Sekelompok talenta pergi dengan agresif, dan sebelum mereka sampai di sana, mereka disapu oleh Tuan Muda Ye dengan tongkat. Lihat saya nanti, dan ingin mengalahkan saya nanti. Apakah ini saya sangat berhutang budi? Raungan hantu dan serigala bergema di seluruh langit berbintang. Bakat Dacu memenuhi harapan publik, dan sejumlah besar orang tua dan tidak bermoral, seperti Gu Santong, Wu Sanpao, dan Tai Zhenren, tidak memiliki keberanian untuk maju. Itu tidak menyombongkan diri, Ye Chen membuat keributan, kerabatnya tidak mengenalinya, kecuali menantu perempuannya, siapapun berani memukul siapapun, lebih aman menjauh dari hal seperti itu. Adegan selanjutnya cukup sensasional. Sensasional, bisakah kamu tidak sensasional? Menantu keluarganya, yang mana tidak menangis dengan air mata berlinang. Setelah itu, pinggang Tuan Muda Ye patah, Su sangat merindukannya, kekuatan gadis-gadis yang menahannya tidak begitu kuat, sekuat tubuh suci kuno, dengan suara berderak, tulang patah, mau berbicara tentang pengalaman, hanya mendengarkan, itu sangat menyakitkan. Sebenarnya, kamu bisa lebih lembut. Di bawah pengawasan semua orang, Tuan Muda Ye mencengkeram pinggang lamanya, batuk darah, berjuang melawan kekeringan, tetapi dia tidak melihat ada yang batuk darah. Tidak buruk jika kamu tidak memukulmu. Semua gadis tertawa di antara air mata mereka. Sangat penyayang dan menyebalkan. Kaisar kera kecil menggaruk bulu monyet. Jika kamu mampu, kamu bisa menunjukkannya, kata Kuiniu dengan bibir melengkung. Apa yang kamu katakan seperti kamu memiliki menantu perempuan, dan kamu memiliki wajah untuk mengkritikku. Aku sangat tidak senang berbicara dengan kakak laki-lakiku seperti ini. Kalau begitu seseorang, bantu aku. Long Jie Sela, juga menutupinya. Pinggangnya yang tua goyah, dan dia juga dipeluk oleh istrinya, dan dia sudah lumpuh. Oke, mari kita mulai bisnis. Jenderal itu berdeham. Berbicara tentang bisnis, para biksu dari seluruh dunia telah sadar. Mereka secara alami tahu apa yang disebut bisnis. Banyak orang kuat dari suku Hanjiang telah melarikan diri, dan kebanyakan dari mereka telah melarikan diri kembali ke rumah mereka. Tanah leluhur ini tidak bisa dilepaskan selain itu, pasti ada banyak harta di keluarga Hanjiang. Episode 2309 Makan dan Tidur dan Kalahkan Ye Chen. Ledakan.
Ledakan. Ledakan. Diiringi oleh ledakan, gerbang domain Dao Kaisar disangga satu demi satu, memenuhi langit berbintang yang luas. Jenderal Dewa Tianjiu mengeluarkan dentang, dan yang pertama masuk. Setelah memasuki satu gerbang domain demi satu, masing-masing penuh semangat juang. Bersenandung. Gerbang domain Dao Kaisar bergetar, membawa orang-orang kuat dari surga, dan melewati mereka ke kedalaman langit berbintang, langsung menuju tanah leluhur suku Hanjiang sebelumnya. Orang-orang kuat dari suku Hanjiang yang melarikan diri sengaja dilepaskan oleh para biksu surga, dan implikasinya cukup jelas, adalah membiarkan orang-orang kuat di daerah Hanjiang membimbing mereka ke arah, karena orang-orang kuat di daerah Hanjiang yang melarikan diri memiliki tanda terukir pada mereka. Ini bukan pertama kalinya pembangkit tenaga langit melakukan hal seperti itu. Di masa lalu, tanah leluhur klan ular dan klan-klan ditemukan dengan cara ini, dan hanya dengan cara ini mereka dapat ditemukan. Suku Hanjiang tidak akan ada lagi. Melihat langit berbintang, Tianzu berkata dalam-dalam, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali bahwa itu adalah kekuatan yang sama dari surga. Jadi sangat ironis untuk saling membunuh seperti ini, tetapi dia tidak memiliki belas kasihan, dan semuanya adalah kesalahannya sendiri, membuat surga gila langkah demi langkah. Optimus Prime di tangan Ye Chen, kita harus mendapatkannya kembali. Dimi mengelus dagunya dan berkata, yang paling penting adalah, di mana istana Ling Qiao di pengadilan surgawi. Tianzu tidak menjawab, tetapi menyipitkan matanya. Sedikit menatap ke timur. Tetapi melihat langit berbintang timur, ruang terdistorsi sesaat, dan sosok cantik keluar, agak tergesa-gesa, sepertinya ia datang ke sini dengan tergesa-gesa, ditutupi jubah hitam, dan menyembunyikan wajah aslinya dengan rahasia. Metode, hanya nafasnya yang gelap, seperti hantu, sepertinya tersembunyi. Tubuh suci wanita. Dimi juga melihatnya, dan sedikit mengernyit. Dia telah mendengar tentang masalah alam spiritual 3 tahun lalu, dan apa yang dilakukan tubuh suci wanita itu benar-benar membuatnya bingung. Mengenai mengintip di antara mereka berdua, tubuh suci wanita tidak mendengar apa-apa, matanya yang indah hanya mengamati langit berbintang. Dia awalnya berada di alam lain, dan datang ke sini dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar bahwa Ye Chen masih hidup. Namun, dia masih terlambat, dan para biarawan surga sudah pergi. Setelah mencari tanpa hasil, dia fokus pada Tianzu Dimi, dan berkata dengan acuh tak acuh, di mana Ye Chen? Tidak ada komentar. Nada suara Dimi dingin, dan dia sangat tidak bersahabat dengan tubuh suci wanita. Berada di perusahaan iblis surgawi berarti menentang surga, dan menjadi musuh surga berarti menentang yang dibatasi. Daerah. Orang suci wanita itu tidak mengatakan apa-apa, mundur dengan satu langkah, dan muncul kembali, sudah di depan tubuhnya. Wajah Dimi tiba-tiba berubah, begitu pula Tianzu. Mereka tidak melihat bagaimana tubuh suci wanita datang ke sini, dan keterampilan tubuh mereka sangat luar biasa sehingga mereka tidak dapat menangkap jejak sedikit pun. Di mana Ye Chen? Orang suci wanita itu bertanya lagi, dan dia telah meraih leher Dimi, dan mengangkat kaisar semu ini di udara, menatapnya dengan matanya yang tenang dan indah, dan seluruh Tianzu tidak berani bertindak gegabah. Kengerian tubuh suci perempuan membuatnya ngeri. Tidak. Komentar. Dimi juga keras kepala, pantang menyerah. Mata santo wanita itu dingin, dan kekuatan kepunahan terkonsentrasi di telapak tangan batu gioknya. Pergi ke suku Hanjiang, kata Tianzu segera. Mendengar ini, santo wanita itu langsung menghilang. Ketika bumi runtuh, dia tidak berdiri kokoh dengan satu langkah, hampir jatuh, wajahnya pucat. Tadi, dia benar-benar mencium niat membunuh. Jika kata-kata Tianzu terlambat, dia akan pergi ke neraka. Santo wanita pembantaian itu sedingin es. Aku tidak takut mati. Dimi mengutuk diam-diam. Bukan rahasia bahwa Ye Chen pergi ke suku Hanjiang. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, dia akan mengetahuinya. Apakah kamu tidak takut dia akan menghancurkan Ye Chen? Kamu meremehkan Kaisar ke-10 Dacu juga. Kata Tianzu, tiba-tiba berbalik. Dimi menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Di gerbang kerajaan, ada banyak orang, semua orang tua dari Dacu, 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, menatap Ye Chen seperti monyet, dengan sepasang mata, seolah berkata, kamu sedang berbicara ah. Di mana dia meninggal dalam 3 tahun terakhir, dan bagaimana dia kembali dari kematian? Sulit dikatakan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya, bukan karena dia tidak mengatakan apa-apa, itu adalah hal-hal yang tidak dapat dia jelaskan untuk sementara waktu, betapa misterius reinkarnasi itu, apalagi tetap tinggal. Dalam reinkarnasi selama 1000 tahun, bahkan jika dia mengatakannya, semua orang yang hadir mungkin tidak akan mempercayainya. Secara alami, ini hanya salah satu alasannya.
Alasan kedua sangat menyakitkan. Jika orang tua ini tahu bahwa dia telah bereinkarnasi selama ribuan tahun, mereka mungkin akan memukulinya dengan seseorang, terutama kaisar kuasi wanita tertentu, seperti Dong Huang Taixin. Setelah tinggal selama 1000 tahun, terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan, misalnya mengintip orang yang sedang mandi, kaisar ke-10 Dacu harus bisa melakukannya. Nyatanya, cara Ye Chen memandang Dong Huang Taixin sudah aneh. Meskipun Dewi Kunlun mengenakan pakaian, dia tidak berbeda dengan telanjang di depannya. Dalam 1000 tahun reinkarnasi, dia telah mempelajari paling banyak tentang gadis ini, dapat dikatakan bahwa Dong Huang Taixin pada dasarnya ada di sana setiap kali dia mandi, jauh lebih besar darinya di Millennium Chu. Tuan Muda Ye berpikir, haruskah dia mengeluarkan beberapa edisi langka dan menunjukkannya kepada semua orang, terutama bagian di mana Dong Huang Taixin diam-diam menonton film aksi cinta. Memikirkannya, Tuan Muda Ye merasakan lubang hidungnya memanas, dan gelombang kehangatan mengalir keluar. Dong Huang Taixin sedikit mengernyit, dan menyipitkan mata ke arah Ye Chen, menyalahkan mata Ye Chen, itu sangat tidak normal, menatapnya, seluruh tubuhnya tidak wajar. Juga, apa arti mimisan Anda? Ye Chen batuk kering, dan menyeka hidungnya dengan tergesa-gesa, tetapi hidungnya tidak tahan, dan dia tidak bisa menyelesaikan menyeka darah dari hidungnya. Orang tua itu mengetahuinya, orang ini sedang memikirkan hal-hal indah, itu adalah kecabulan yang legendaris, Dilau berkata dengan penuh arti sambil membelai janggutnya. Semua istri ada di sini, apakah pantas? Tian Lao menyeringai. Itu tidak cocok, Chu Xuan dan Chu Ling tersenyum, satu di kiri dan satu di kanan. Dengan tangan di belakang pinggang Ye Chen, dia memilih tempat yang bagus dan memutarnya beberapa kali. Kamu benar-benar berani di mana? Dewi di Kunlun berani berpikir, begitu banyak menantu tidak cukup untukmu. Dia selalu pendiam, dia tidak memiliki ingatan yang panjang. Nanming Yusulah yang memberi Ye Chen itu. Adegan setelah itu cukup berdarah. Ye Chen, yang telah dibantai di ibu kota kekaisaran, tidak pernah bangun sejak dia dibaringkan. Dia dipukuli oleh menantu perempuannya. Setiap kali dia keluar dari kerumunan, dia diseret kembali pada detik berikutnya sekarang, hidung bukanlah hidung, wajah bukanlah wajah, dan tangan bukanlah ringan maupun berat. Saya tidak pernah memukulinya selama beberapa tahun, dan tangan saya sangat gatal. Bermain Ye Chen sambil makan dan tidur sudah menjadi standar dalam kehidupan semua gadis. Wanita, ayolah. Yang paling masuk akal adalah Ye Ling, yang mengangkat tinjunya dan bersorak untuk gadis-gadis itu. Sebagai seorang putri, dia tidak bisa mengalahkan ayahnya, tetapi dia masih mendapat dukungan spiritual. Keluarga ini semua gila. Ini adalah evaluasi keluarga Ye Chen dari orang-orang Dacu. Seperti yang diketahui semua orang, kalimat ini juga merupakan evaluasi Dacu dari surga. Semua orang memahami ketangguhan orang-orang, tetapi setiap orang tidak memiliki moral. Sebaiknya jangan membawa tas penyimpanan, atau Anda akan dirampok. Ada lubang di mana-mana sebidang tanah itu, dan jika Anda hanya mengambil satu, Anda akan sangat energik. Ini semua karena Ye Chen, karisma kepribadiannya tidak terkalahkan, dan dia akan terinfeksi kesalahannya secara halus. Alasan mengapa orang-orang cucu begitu energi diungkapkan olehnya. Tidak tahu kapan, jeritan itu dimusnahkan. Tuan Muda Ye yang cerdas, terbaring di tanah seperti babi mati, memiliki jejak kaki di sekujur tubuhnya, dan penampilan gadis-gadis itu sangat nyaman dan menyenangkan. Satu hal jatuh satu hal, penonton teater menghela nafas. Sekuat Hanjiang, mereka semua dipukuli sampai mati oleh Ye Chen, tetapi mereka ditundukkan oleh menantu perempuan. Fakta membuktikan betapa pentingnya memiliki suami yang menolak pemukulan. Jangan khawatir apakah dia oke atau tidak, pukul dia sampai mati tidak apa-apa, tidak ada yang akan mati. Seperti Ye Chen, setelah 3-5 menit, dia akan menjadi pahlawan lagi. Nak, apakah itu sakit? Long Wu berjongkok, dahinya bersinar cerah. Sakit. Mulut Ye Chen masih berbusa darah. Tidak apa-apa jika sakit. Aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Ye Chen masih berbaring di sana, dan memberikan sinar kesadaran kepada Long Wu, dan ada gambaran dalam kesadarannya, kehidupan muda dalam buah persik hutan mekar kelahiran menyebabkan penglihatan misterius, yaitu tubuh abadi yang legendaris. Yaitu, roh giok timur yang bereinkarnasi. Long Wu membacanya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan melihat matanya dipenuhi air mata panas seketika, itu adalah roh giok timur, meskipun dia masih bayi, tetapi dia mengenalinya sekilas, setelah reinkarnasi besar, dia akhirnya menemukan miliknya roh giok timur. Tidak lucu. Ye Chen masih terbaring di sana, meludahkan darah ke mulutnya. Di mana dia? Mata Long Wu berlinang air mata, dan dia menatap Ye Chen. Bantu aku duluan. Ya.
Long Wu bersorak, dan dengan hati-hati membantu Ye Chen berdiri. Punggung yang sakit. Mudah dikatakan. Long Wu langsung ke tangannya, mencubit bahunya dan memukul punggungnya. Uang sedikit ketat baru-baru ini. Kami punya. Long Wu cukup murah hati, dan mengisi semua tas penyimpanan. Ini adalah orang tua, jadi dia harus memberikan persembahan yang bagus. Tidak mungkin, dia satu-satunya yang tahu di mana Dongfang Yuling berada. Ye Chen menjilat rambutnya, cukup puas. Minta dia untuk memanggilnya ayah, dan dia mungkin akan melakukannya juga. Pikiran Ye Dasao penuh dengan hal-hal aneh. Pada saat ini, pikiran Long Wu penuh dengan roh giok oriental. Dia bisa melakukan apa saja. Ini adalah cinta, ini adalah cinta. Long Wu yang tidak dapat diandalkan, dengan dahi yang cerah, dia juga seorang jenis kegilaan yang langka. Di Kalimantan, di bawah tatapan Long Wuxi, Ye Chen akhirnya mengungkapkan rahasianya. Dikatakan bahwa Long Wu yang tidak dapat diandalkan benar-benar menangis, dengan air mata mengalir di wajahnya, tidak heran setelah bertahun-tahun mencari, dia tidak dapat menemukannya, ternyata dia belum lahir di alam lain. Jangan khawatir, setelah pertempuran ini, aku akan membantumu menjemputnya. Ye Chen menepuk pundak Long Wu, dan omong-omong, membawa satu-satunya tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh Long Wu, dan memasukkannya ke dalam dirinya sendiri secara sadar. Tidak bisa mengambil kantong untuk apa-apa, mereka harus dibayar. Untuk ini, Long Wu Hun tidak peduli, menutupi wajahnya dan meratap dengan keras. Kaisar Zun yang menyaksikan adegan ini tercengang, mengapa mereka masih menangis. Dalam adegan ini, semua orang di Heng Yue tahu bahwa Ye Chen yang menemukan reinkarnasi Dongfang Yuling, dan hanya Dongfang Yuling yang bisa membuat Long Wu seperti ini selama ratusan tahun, untuk menemukan kekasihnya sebesar ini dengan kepala botak, saya tidak tahu berapa banyak bidang bintang yang telah saya cari. Ye Chen menutupi pinggangnya, menyeka darah dari hidung dan sudut mulutnya, tetapi secara tidak sengaja melihat beberapa pasang mata menatapnya dengan penuh harap. Itu adalah Liu Yi, Saintes of Xing Yue, Qianxiang Yue, Biou, Fuling. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka juga seperti Long Wu, mencari kekasih mereka melalui perubahan hidup. Ye Chen menghela nafas, tidak berani menatap mata mereka. Pada tahun-tahun itu, dia memang menemukan banyak reinkarnasi di alam lain, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah Nan Gong Yue, Ye Xingchen, Shen Xuanfeng, Dao Huang, dan Zhuge Yu, termasuk Du Guao, Long Ye, dan Hua. Dia belum menemukan terlalu banyak orang yang bereinkarnasi. Selalu temukan. Ada air mata dalam tawa orang banyak, tidak mungkin menyalahkan Ye Chen. Ye Chen telah memikul terlalu banyak beban selama bertahun-tahun, dan dia telah menemukan terlalu banyak orang yang bereinkarnasi. Tanyakan apa itu cinta di dunia. Kaisar Semu yang lebih tua menghela nafas secara diam-diam, melihat generasi muda yang mekar penuh, mereka tidak bisa tidak mengingat masa lalu, tetapi sayangnya, tahun-tahun itu terlalu tua, dan ingatan akan perubahan telah kabur. Untuk sesaat, dengan sentuhan kesedihan, gerbang Kaisar Daoyu dikunci. Kesedihan inilah yang membuat murid-murid Biksu Dacu yang menangis-menangis terseduh-seduh. Itu melawan orang-orang prasejarah, ketika iblis surgawi menyerbu saat itu, betapa sengitnya pertempuran dengan 90 juta Biksu Dacu. Membangun tembok besar berdarah bagi rakyat jelata, Hong Huang tidak hanya tidak menghargainya, tetapi secara sembrono menyebabkan kekacauan, bagaimana dia bisa layak untuk jiwa-jiwa heroik yang mati dalam pertempuran. Oleh karena itu, kali ini, dia pergi untuk membasmi klan tersebut. Tiba. Saya tidak tahu siapa yang mengingatkan saya, semua orang membuang pikiran mereka. Semua kekuatan utama di surga semuanya keluar dari gerbang domain, seperti aliran, berkumpul dari segala arah, dan berkumpul di domain bintang mati. Sarang tua suku Hanjiang ada di sini. Meskipun disembunyikan secara diam-diam, itu adalah sulit untuk melarikan diri dari mencongkel mata di ruang yang luas, melalui celah-celah, Anda masih bisa melihat Great Desolate Demonic Land. Bidang bintang meledak, dan para biarawan langit berdiri satu persatu, menutupi langit berbintang, seperti lapisan tirai hitam, menutupi cahaya dunia, menutupi alam semesta dunia, bendera pertempuran, dan angin bintang. Mengaum dengan ganas, dan yang paling menyilaukan adalah patung senjata kaisar menggantung tinggi dalam kehampaan, seperti putaran matahari, bersinar di seluruh dunia, dan prestise kaisar yang merusak menindas kubah abadi keabadian. Itu tersembunyi cukup dalam. Kaisar penyihir mencibir, matanya bersinar terang. Suku Hanjiang, kamu benar-benar milik mereka. Kutukan terus berlanjut, terlalu banyak Kaisar Zun tua mendengus dingin. Mereka telah ke medan bintang ini lebih dari sekali, tetapi mereka tidak tahu bahwa suku Hanjiang bersembunyi di sini. Mengapa kamu tidak mengatakan itu kura-kura? Masih ada perbedaan antara kura-kura dan Xuanwu, jadi jangan bingung.
Setiap kali kura-kura disebutkan, Kaisar Xuanwu akan mengatakan ini adalah dua spesies, jangan memarahi mereka setiap kali turtle, bawa serta Xuanwu kami. Aku sudah mengoceh 800 kali, tapi itu membosankan. Warisan jalan Kaisar memang luar biasa. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, melihat penghalang pelindung suku Hanjiang, yang benar-benar cara Kaisar asli, dan lingkaran sihir pusat yang mempertahankan penghalang juga merupakan milik Kaisar sejati. Cara arai, seperti pertahanan semacam ini, 3 atau 5 senjata kekaisaran, tidak dapat diledakkan dibandingkan dengan suku ular dan luzu saat itu, pertahanan suku Hanjiang benar-benar sombong. Tunggu, apakah kamu benar-benar ingin hidup selamanya? Raungan bergema di seluruh Star Territory, dikatakan berasal dari tanah leluhur Hanjiang. Semua kekuatan yang mendengarkan kata-kata ini ingin tertawa, dan mereka telah mencapai titik ini, bagaimana menurut Anda? Tidak ada seorang pun di surga yang menjawab, dan mereka yang menanggapi kekeringan adalah tentara Kaisar ekstrim yang dihidupkan kembali, yang semuanya mekar dengan kekuatan Kaisar, dan cahaya Kaisar ekstrim dipadatkan, dan semuanya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Langit berbintang runtuh inci demi inci. Episode 2310 Standar Prasejarah. Melihat pemandangan ini, Kaisar suku Hanjiang mundur, wajahnya sangat ganas hingga terdistorsi, tetapi juga sangat pucat hingga tidak berdarah dengan begitu banyak senjata kekaisaran yang ekstrim, suku Hanjiang aneh dapat menghentikan mereka. Bersenandung. Langit berbintang bergetar, dan semua senjata kekaisaran di langit menyapu cahaya Kaisar, menghancurkan langit berbintang, dan kecemerlangan yang menyilaukan, semuanya dikombinasikan dengan kekuatan menghancurkan dunia, menyerang penghalang tanah kering bersama-sama. Ledakan. Penghalang di tanah kering bergetar, tetapi tidak pecah, pola formasi di atasnya padat dan beredar dengan sendirinya. Datang lagi. Para penguasa suci dari semua kekuatan utama di surga berteriak serempak, dan secara pribadi memegang senjata Kaisar, dan para biarawan surga tidak duduk diam, mereka secara kolektif mengangkat tangan dan mengirimkan esensi sejati mereka untuk memotivasi tentara Kaisar. Pada saat ini, seluruh langit berbintang terguncang, pancaran hari kiamat menyebar tanpa batas ke segala arah, dan hukum jalan ekstrim terbang, membawa kekuatan penghancur dunia, dan merebut penghalang tanah kering untuk yang kedua. Waktu. Ledakan. Ledakan ini, seperti lonceng kematian dari neraka, menyerang orang-orang Hanjiang, sekuat pesona tingkat Kaisar, dan hampir tidak bisa menghentikan serangan senjata Kaisar yang ekstrim, dan meledak. Genosida. Kaisar Kuiniu dan Kaisar Kerasuci keduanya mendesis, yang satu membawa kapak perang, yang lain memegang tongkat besi, aura mereka ganas, satu di kiri dan yang lain di kanan, mereka memasuki tangan suku Hanjiang. Tangan. Genosida. Para penguasa suci dari pasukan utama meraung, masing-masing bertanggung jawab atas pasukan Kaisar. Genosida. Para biksu surga meraung dan menyerbu dari segala arah, dan kemarahan mereka terhadap Hanjiang tidak kurang dari iblis surgawi sejak banjir tidak terblokir, berapa banyak kerabat dan anak yang dimakamkan di tangan Hanjiang, ini adalah darah utang. Ledakan. 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 Suara gemuruh mengguncang alam semesta dan memenuhi langit. Melihat dari jauh, tanah leluhur dari tanah yang dilanda kekeringan, seperti tanah prasejarah dan setan, telah runtuh satu demi satu. Kota kuno, menara dan istana, dan peninggalan prasejarah yang sunyi semuanya direduksi menjadi debu sejarah di bawah serangan langit. Ada klan besar di zaman prasejarah, dan tulang orang yang terbunuh ditumpuk di pegunungan. Engah. 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 Bunga darah halus bermekaran di seluruh orang Hanjiang. Ini adalah pembantaian, dan tidak ada yang memiliki belas kasihan. Darah pertempuran mendidih, tetapi hati dingin, dan beberapa hanya pembunuhan. Suku Hanjiang dikalahkan seperti gunung, dan mereka terkubur berkeping-keping. Satu-satunya senjata Kaisar tidak dapat membalikkan keadaan suku Hanjiang. Itu ditekan oleh senjata Kaisar dari surga. Ah! Deru klan Hanjiang sedih dan marah, dan darah serta tulang yang runtuh, mewarnai langit merah, menutupi bumi, dan pertempuran pemusnahan sangat tragis. Kemana harus pergi? Ye Chen menembak jatuh orang bijak dari klan Hanjiang, dan dia mencapai langit dalam satu langkah, karena Kaisar klan Hanjiang melarikan diri, tetapi keterampilan tubuhnya licin, dan dia menghindari banyak pengetahuan. Melihat Ye Chen mengejarnya, Kaisar klan Hanjiang menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani berhenti sedetik pun. Jika dia berhenti sebentar, dia mungkin akan dipukuli oleh kelompok itu. Sebagai Kaisar klan, dia masih memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup tanpa kayu bakar, seperti dia, tidak sedikit orang Hanjiang yang kuat yang melarikan diri, dan semua kekuatan gaib yang besar pecah dari pengepungan. Para biarawan surga tidak akan melakukannya, mereka mengejar mereka dalam kelompok, dan mereka akan mati tanpa henti. Engah.
Di kedalaman langit berbintang, Kaisar klan Hanjiang berdarah, dikejar dan dibunuh oleh Ye Chen, mengalami pukulan fatal, dan jiwanya terluka parah, jadi dia hanya bermain untuk hidupnya dan melarikan diri, jadi dia masih memiliki sedikit keagungan dari Kaisar klan. Kamu tidak bisa pergi. Ye Chen mendengus dingin, dan datang dengan tongkat besi. Tekan aku. Kaisar klan Hanjiang melolong, tubuhnya gemetar, dan satu demi satu cahaya ilahi keluar dari tubuhnya, dan setiap cahaya ilahi adalah senjata ajaib, seperti cermin ilahi, tungku tembaga, segel harta karun, dan membunuh pedang bintang-bintang cemerlang satu demi satu menekan ke arah Ye Chen berkeping-keping. Ye Chen langsung mengabaikan ini. Pada saat ini, kuali kekacauan akan terbang keluar dengan sangat sadar. Kuali itu besar dan merajalela. Yang disebut artefak magis dari Kaisar klan Hanjiang lebih rapuh dari yang lain. Menelan tidak ada yang tersisa, dan menjadi makanan bagi tubuh tripod. Dalam waktu kurang dari 3 napas sebelum dan sesudah, semua senjata ajaib di langit meledak. Juga 3 napas inilah Kaisar klan Hanjiang melarikan diri ke gerbang domain dan ingin melarikan diri. Ye Chen bahkan lebih cepat, menembak ke gerbang domain seperti sinar cahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara itu terdengar segera, dan keduanya memulai pertempuran di lorong gerbang domain. Salah satunya adalah Kaisar Zun dari tingkat ke-8 surga, dan yang lainnya adalah orang suci agung dari alam puncak. Pertempuran berlangsung lancar. Dapat dilihat bahwa Ye Chen pasti berada di atas angin, bertarung melawan Kaisar klan Hanjiang sepanjang jalan. Ah! Kaisar klan Hanjiang meraung, hatinya hancur karena amarah. Kaisar klan agung dari klan Hanjiang, Kaisar Semu Bacong Tian yang bermartabat, tidak dapat menghentikan serangan orang bijak kecil yang agung, sering berdarah, dan terluka satu demi satu. Lain. Namun, bagaimana dia tahu bahwa meskipun Ye Chen berada di alam suci agung hari ini, persepsinya tentang Tao melampaui dia. Siklus reinkarnasi 1000 tahun tidak sia-sia. Semuanya salah. Ledakan. Dengan keras, saluran gerbang domain meledak. Engah. Kaisar klan Hanjiang jatuh dan terlempar ribuan kaki, Ye Chen membunuhnya seperti hantu. Selamatkan aku. Kaisar suku Hanjiang meraung, terhuyung-huyung dan melarikan diri, meraung histeris, meminta bantuan dari suku prasejarah lainnya, berharap suku prasejarah lainnya akan membantu. Jangan katakan itu, seseorang akan datang untuk menyelamatkan. Itu adalah binatang rakus-rakus dengan kultivasi tingkat Kaisar Semu, baru saja, itu memuntahkan cahaya ilahi merah, menyapu kekuatan roh primordial, dan itu adalah pembunuhan terakhir terhadap roh primordial. Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya, mengayunkannya dengan tongkat, dan menghancurkan cahaya merah itu. Bersenandung. Mendengar suara mendengung dari pisau, seseorang menyelinap dari samping. Itu adalah binatang emas setingkat Kaisar, memegang pisau emas di tangannya. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, mengayunkan batang besi Lingqiao ke langit, tidak peduli seberapa kuat cahaya pedang emas itu juga akan dihancurkan oleh ayunan, sekuat Jin Zundi, tetapi dia juga terkejut menendang kembali. Membunuh. Seorang Zundi Qiongqi keluar, mendesak 9 pedang pembunuh, yang merupakan satu set pedang pembunuh, 3 pedang atas memotong daging, 3 pedang tengah memotong roh primordial, dan 3 pedang yang lebih rendah membunuh asal. Ye Chen mendengus dingin, kuat dan mendominasi, disapu dengan satu tongkat, tidak peduli apakah Anda memukul 3 pedang atau 3 pedang ke bawah, semuanya akan dibalik dengan satu tongkat, 9 pedang pembunuh gabungan, 5 di antaranya akan dihancurkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, ada angka terus-menerus, dan lebih dari selusin kuasi Kaisar melompat keluar. Mereka yang membersihkan air semuanya adalah Kaisar Semu. Kali ini, mereka tidak di sini untuk menyelamatkan Kaisar klan Hanjiang, tetapi untuk mencegah Ye Chen terbunuh. Barisannya tidak kecil, dengan 10 Kaisar tingkat ke-8 dan 3 Kaisar puncak, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, sebuah lingkaran terbentuk. Masing-masing dengan kekuatan yang menakjubkan, menindas langit berbintang dalam kekacauan. Ye Chen akhirnya menstabilkan sosoknya, dan dia dengan mudah menyelesaikan kisah lebih dari selusin kuasi Kaisar. Untuk ini, dia juga membayar harganya. Punggungnya disayat dengan pedang, dan selokan berdarah sangat mencolok. Melalui lukanya, dia bisa melihat tulang belakang yang cerah, dan lubang darah menyembul di dadanya. Sampai sekarang, masih ada darah yang keluar. Di lukanya, cahaya gelap bertahan, melarutkan esensinya. Ada 3 Kaisar Semu, dan terlalu tidak masuk akal baginya untuk tidak terluka. Kamu benar-benar memikirkanku. Ye Chen mencibir dan melihat sekeliling. Hari ini, kamu tidak akan lolos dari kematian. Kaisar Zun Qiongqi menyeringai, memamerkan taringnya. Tetapi melihat bahwa mata ketiga terbuka di antara alisnya, dan ada tanda pemutar roda di pupilnya,
Itu benar, mata pemutar roda yang sebenarnya, tidak hanya dia, tetapi selusin kaisar kuasi prasejarah lainnya juga memilikinya. Mata ketiga mereka terbuka di antara alis, darah di mata vertikal dan horizontal, semuanya adalah mata roda. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Yang disebut mata roda, telah menjadi kubis Cina. Apakah sudah menjadi konfigurasi standar zaman prasejarah? Satu tangan, terlalu lengkap. Meskipun dia menghela nafas tentang hal ini, dia tidak terkejut. Level mata pemutar roda pada awalnya adalah yang terendah di antara banyak pupil mata. Nyatanya, tidak sulit untuk menemukannya. Jika bukan karena menahan mata rodanya, siapa yang tidak keberatan mencangkok pupil mata seperti itu, kecuali jika otaknya ditendang oleh keledai. Ini sangat sulit bagi semua orang, kata Ye Chen dengan lidahnya, gelombang kaisar semu prasejarah ini telah dipersiapkan dengan baik, dan dia terputus dari jalan surga terlebih dahulu, sehingga dia dapat dikepung dan dibunuh. Lidahnya, mata lebih dari selusin Hong Huang Zundi, meledak menjadi darah pada saat yang sama, menargetkan mata reinkarnasi Ye Chen, dan ingin menyegel mata reinkarnasi Ye Chen. Selama mata reinkarnasi menyegel diri mereka sendiri, Ye Chen tidak dapat menyentuh jalan surga, maka hal selanjutnya cukup sederhana, jika Anda tidak dapat menyentuh jalan surga, Ye Chen adalah kura-kura di dalam guci. Mata reinkarnasi Ye Chen sedikit bergetar, dan setelah menderita lebih dari selusin kutukan, dia segera menyegel dirinya sendiri. Dan aku, Kaisar klan Hanjiang mengertakkan gigi. Meskipun dia tidak memiliki mata roda, dia memiliki kutukan dari klan Hanjiang. Dia mengorbankan darahnya untuk Zhou Yuan dan Yuan Yuan, dan memberikan kutukan yang mengerikan pada Ye Chen. Kali ini, Rao Ye Chen, sudut mulutnya juga berdarah. Namun, ini hanya sementara, dan siklus reinkarnasi telah berjalan melawan langit, dan kutukan telah diselesaikan sepenuhnya. Terlepas dari kutukan tanah kering atau kutukan mata roda, di bawah hukum reinkarnasi, itu menjadi salah. Abaikan mata rodanya. Wajah Zundi jelek, dan Ye Chen masih diremehkan. Ada begitu banyak mata roda, hari ini ditakdirkan untuk mendapatkan panen yang baik. Ye Chen tersenyum, menghilang dalam sekejap, dan melarikan diri ke lubang hitam angkasa. Mundur. Semua kaisar prasejarah mendesis dan mundur ke segala arah. Ye Chen melarikan diri ke dalam lubang hitam. Entah dari mana dia akan keluar, dan siapa yang tahu siapa yang akan dia serang. Oleh karena itu, semua orang yang hadir dapat diserang. Di dalam lubang hitam, mata Ye Chen bersinar terang, dan dia bisa melihat dunia luar dengan jelas. Dia melihat kuasi Kaisar Scorpio, dan bergegas keluar. Ekspresi Scorpio Zundi berubah, dan dia ingin kabur. Sayangnya, masih selangkah terlambat, Ye Chen sudah menurunkan tongkat besinya. Engah. Kabut darah hancur, dan setengah dari tubuh Scorpio Zundi dihancurkan menjadi segumpal daging dan darah, yang ditembakkan dengan cahaya darah, dan mata roda di antara alisnya juga dicungkil. Masuk untukku. Kata Ye Chen lagi, Scorpio Zundi diseret ke dalam lubang hitam sebelum dia bisa menstabilkan tumitnya. Ada banyak orang di sisi lain, jadi membunuh satu sama lain adalah cara yang benar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara menderu yang berasal dari lubang hitam, begitu Anda mendengarnya, Anda tahu bahwa Ye Chen dan Kaisar Scorpio telah memulai perang di lubang hitam, dan tidak sulit untuk memprediksi bahwa Kaisar Scorpio dihancurkan dan dipukuli oleh Ye Chen. Faktanya persis sama, sejak memasuki lubang hitam, Scorpio Zundi tidak pernah berdiri kokoh, dan dipukuli berulang kali oleh Ye Chen satu demi satu. Ah! Teriak Scorpio Zundi, dan yang berambut acak-acakan juga Bazong Tian Zundi, tidak sebaik Kaisar klan Hanjiang, yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merapal mantra rahasia. Ye Chen terlahir dengan temperamen, membawa tongkat besi, mengejar dan menghancurkan sepanjang jalan. Dibandingkan dengan suku Hanjiang, Kaisar Zun dari suku Scorpio tidak terlalu menentang pertempuran, Kaisar Zun yang bermartabat dipukuli habis-habisan, dan bahkan Yuan Shen tidak dapat lepas dari penindasan Ye Chen. Selanjutnya, setelah membunuh Kaisar Scorpio Zun, Ye Chen melirik keluar dari lubang hitam lagi. Hal yang memalukan adalah bahwa Kaisar semu lainnya dari ras prasejarah telah menghilang. Itu benar, mengetahui bahwa jalan surga Ye Chen tidak akan pernah bisa dikalahkan, tidak ada yang bisa dilakukan jika dia tetap di sini. Cara pengetahuan Kaisar tidak bisa mengenai Ye Chen, apalagi mereka. Ye Chen cukup menyesal, dia mengejar dan membunuh Kaisar dari klan Hanjiang, tetapi membiarkan orang itu melarikan diri, kebanyakan dari mereka telah melarikan diri ke tanah leluhur mereka dengan Kaisar semu prasejarah lainnya, jadi tidak ada cara untuk mengejar mereka. Lagi. Dalam sekejap, dia melarikan diri dari lubang hitam. Kali ini, bukan tanpa panen.
Kaisar klan Hanjiang tidak ditangkap, tetapi Kaisar Kuasi Scorpio dihancurkan. Ini tidak bisa disalahkan padanya, Kaisar Kuasi Scorpio yang bergegas menyerahkan kepalanya. Setelah hanya mengidentifikasi arah, dia berjalan di langit. Namun, tidak terlalu jauh, saya melihat sosok cantik di seberang langit berbintang, ditutupi jubah hitam, terkadang ilusi, terkadang padat, seperti hantu di bawah bulan, terlihat samar. Bukankah dia Santo wanita? N.